Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas chapter 13 Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Kelompok ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Muhammad Rafi Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Dan saya, Rosa Virginia Dara Aprili, dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya, Felicia Devian Sitihawa dengan NIM 2019-12-11-028. Pada chapter 13 ini, kami akan membahas soal liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Tujuan pembelajarannya itu, yang pertama itu untuk menerangkan sifat dasar, jenis, dan penilaian liabilitas lancar. Dan yang kedua itu menjelaskan isu klasifikasi liabilitas lancar yang direfinance. Yang ketiga itu mengidentifikasi utang yang berkaitan dengan karyawan. Yang keempat itu menjelaskan akuntansi untuk macam-macam profesi. Yang kelima itu mengidentifikasi kriteria yang biasanya dipergunakan oleh liabilitas, kontingensi, dan aset. Yang keenam itu mengidentifikasi bagaimana melaporkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan liabilitas. Yang pertama itu apa sih liabilitas itu? Liabilitas itu ada 3 karakteristik dasar. Yang pertama itu memiliki kewajiban jangka pendek. Yang kedua itu yang timbul karena kejadian di masa lalu. Yang ketiga itu menyebabkan akan dikeluarkannya kekayaan atau bisa dibilang kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Next. Liabilitas lancar dilaporkan jika memenuhi 2 kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu liabilitas akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, dan yang kedua itu liabilitas akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporan. Next. Macam-macam liabilitas lancar. Yang pertama itu ada utang dagang, terus ada utang wesel, utang jangka panjang yang jatuh tempo, ada obligasi jangka pendek yang akan refinance. Yang ke 5 itu ada utang dividen, yang ke-6 itu ada perskot dari pelangganan, yang ke-7 ada pendapatan diterima di muka, yang ke-8 itu ada PPN, utang PPN, yang ke-9 itu ada utang pajak penghasilan, dan yang ke-10 ada utang kepada karyawan. Next. Kita bahas yang utang dagang. Kewajiban untuk mengeluarkan uang, barang atau jasa karena transaksi pembelian yang belum diselesaikan. Terus ada jeda atau periode antara pembelian dengan pembayaran. Selanjutnya biasanya periode jeda tersebut antara 30 sampai 60 hari. Contohnya itu 2/10, N/30, atau 1/10, atau IOM. Next. Utang wesel. Janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Itu ada timbul karena pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Ada wesel dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar atau jangka panjang. Ada wesel ada yang mengandung bunga dan ada yang tidak. Next. Wesel mengandung bunga. Illustrationnya itu Castle National Bank setuju untuk memberi pinjaman sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Landscape CO. Jika Landscape menandatangani wesel senilai $100.000 dengan tingkat bunga 6% dan berjangka 4 bulan, Landscape mencatat penerimaan kas 1 Maret sebagai berikut, yaitu kasnya $100.000 dan notes payable itu $100.000. Wesel mengandung bunga. Jika Landscape menyusun statement keuangan tengah tahunan, perusahaan membuat jurnal penyelesaian untuk mengakui biaya bunga dan utang bunga pada tanggal 30 Juni. Itu
Itu interest calculation-nya 100.000 dikali dengan 6%, 6%-nya itu bunga, dan dikali dengan 4/12. Itu bayaran bunganya, jadi bayaran 4 bulan sekali, dan 12 itu tahun. Itu sama dengan 2.000. Jadi interest expense itu 2.000 dan interest payable itu 2.000. Pada tanggal 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran wesel dan tagih bunga. Jadi dia di notes payable 100.000 dan interest payable 2.000. Terus di cash itu menjadi 102.000. Wesel tidak bunga. Illustrationnya itu pada tanggal 1 Maret, Landscape mengeluarkan wesel senilai 102.000 dolar berjangka 4 bulan dengan bunga 0 kepada Castle National Bank. Nilai tunai wesel ada 100.000. Jadi cash 100.000 dan loss payable 100.000. Jika Landscape menyusun statement keuangan setengah tahunan, pada tanggal 30 Juni perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan kenaikan utang wesel sebesar 2.000. Jurnalnya itu interest expense-nya 2.000 dan notes payable itu 2.000. Pada tanggal 1 Juli, Landscape harus membayar weselnya itu jurnalnya notes payable 100.000 dan cash-nya 102.000. Notes payable 102.000. Kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo pada waktu kurang dari 1 tahun. Bagian dari obligasi, wesel jangka panjang dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo pada tahun fiskal mendatang tidak termasuk dalamnya. Itu dilunasi dengan akumulasi aset yang belum nampak sebagai aset lancar, terus di-refinance untuk dilunasi dan penerima utang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Next. Obligasi jangka pendek yang diharapkan referensi akan dilanjutkan oleh Ferry. Obligasi jangka pendek yang diharapkan di-refinance dikeluarkan dari kewajiban lancar jika kedua kondisi berikut. Yang pertama, must intend to refinance the obligation on a long-term basis. Yang kedua, must have unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. Refinancing of short-term debt. The CEO of Hendrick Corporation sedang berdiskusi dengan Chief Executive Officer tentang isu yang berhubungan dengan obligasi jangka pendek. Perusahaan saat ini current ratio dan asset ratio cukup rendah, dan CEO ingin tahu apakah ada obligasi jangka pendek yang dapat direklasifikasi menjadi jangka panjang. Tanggal pelaporan keuangan adalah 31 Desember 2020. Dua obligasi jangka pendek telah didiskusikan dan tindakan berikutnya diambil oleh SFO. Instruksinya, tunjukkan bagaimana transaksi ini seharusnya dilaporkan pada statement posisi keuangan per 31 Desember 2020. Short-term obligation yang A memiliki kewajiban jangka pendek $50.000 yang jatuh tempo pada 1 Maret 2019. CFO membahas dengan pemberi pinjamannya apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2021. Asalkan yang setuju untuk memberikan jaminan tambahan, kesepakatan dicapai pada 1 Februari 2019. Untuk mengubah persyaratan pinjaman untuk memperpanjang jatuh tempo obligasi hingga 1 Maret 2021, laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada 1 April 2019. Liability of-nya $50.000 pada 31 Desember 2018, refinance complete-nya pada Februari 1, 2019, liability due for payment-nya Maret 1, 2019, dan statement issuance-nya April tanggal 1, 2019. Kemudian untuk current liability-nya $50.000 itu karena perjanjian tersebut belum ada pada tanggal pelaporan 31 Desember 2019. Kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Untuk short-term obligation B-nya, yang juga memiliki kewajiban jangka pendek lainnya sebesar $120.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2019. Dalam pembahasannya, dengan pemberi pinjaman setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo hingga 1 Februari 2020. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Keuangan pernyataan telah disahkan untuk diterbitkan pada 31 Maret 2019. Refinance complete-nya pada tanggal
tanggal 18 2018, liability of $120.000 tanggal 31 Desember 2018, dan liability due for payment-nya tanggal 15 Februari 2019, dan statement issuance-nya Maret 31 2019. Untuk sejak kesepakatan yang berlaku pada tanggal pelaporan 31 Desember 2018, kewajiban tersebut tidak dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. Utang dividen. Utang perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil otoritas Dewan Direktur. Yang pertama ada umumnya dibayar dalam waktu 3 bulan, dividen yang tidak diumumkan pada saham preferen tidak diakui sebagai kewajiban. Yang ketiga, utang dividen dalam bentuk tambahan saham tidak diakui sebagai kewajiban, dilaporkan sebagai ekuitas. Deposit dan pembayaran di muka oleh pelanggan. Deposit kas yang diterima dari pelanggan dan karyawan yang bersifat returnable. Yang pertama yaitu dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pembayaran yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyerahkan jasa. Pendapatan diterima di muka. Type of business-nya di sini ada airline, account title-nya untuk unearned revenue, ada unearned passenger ticket revenue. Untuk akun title revenue-nya passenger revenue. Kalau untuk type of business magazine publisher-nya, untuk akun title unearned revenue itu unearned subscription revenue. Untuk akun revenue, subscription revenue. Untuk tipe hotel, akunnya itu untuk unearned revenue, unearned rental revenue. Untuk revenue-nya rental revenue. Untuk tipe auto dealer itu untuk account title unearned revenue, unearned warranty revenue. Kemudian untuk revenue-nya warranty revenue. Untuk tipe retails-nya itu unearned revenue. Untuk akun title unearned revenue-nya unearned gift card revenue. Untuk akun title revenue-nya yaitu sales revenue. Pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 2010, Sport Pro Magazine menjual dengan cara berlangganan tahunan sebanyak 12.000 dengan harga $18 per pelanggan. Untuk Agus 1, jurnalnya cash pada unearned revenue 216.000. 12.000 dikali 18. Kemudian untuk Desember 31-nya unearned revenue pada subscription revenue-nya 90.000. Hutang PPN. Pedagang berkewajiban memungut pajak penjualan dari pembeli pada saat terjadi transaksi jual beli. Kemudian mereka akan membayarkan kepada pemerintah. Di Halo, supermarket menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400 dengan asumsi tarif pajak penjualan 10%. Halo Supermarket membuat entry berikut untuk mencatat penjualannya. Cash di debit 2.640, pada sales revenue 2.400 di kredit, dan sales tax payable 240 di kredit. PPN dikumpulkan setiap kali bisnis membeli produk dari bisnis lain dalam rantai pasokan produk. Menggambarkan yang pertama, Hill Farms Wheat Company menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000. Hill Farms Wheat membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN adalah 10%. Cash 1.100 di debit, pada sales revenue di kredit 1.000. Dan value added tax payable-nya 100 di kredit. Yang kedua, Sunshine Baking membuat roti dari gandum ini dan menjualnya ke Halo Supermarket seharga 2.000. Sunshine Baking membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN adalah 10%. Cash pada sales revenue dan value added tax payable-nya, cash 2.200 di debit, sales revenue 2.000, value added tax payable-nya 200. Sunshine Baking kemudian memberikan 100 kepada pemerintah, bukan 200. Alasannya, Sunshine Baking telah membayar 100 kepada Hill Farms Wheat. Yang ketiga, Halo Supermarket menjual roti kepada konsumen seharga 2.400. Halo Supermarket membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN 10%.
cash 2.640, pada sales revenue 2.400, dan VAT-nya 2.240. Halo Supermarket kemudian mengirimkan hanya 40 kepada otoritas pajak karena dikurangi PPN 200 yang telah dibayarkan ke Sunshine Baking. Utang kepada karyawan. Utang gaji dan upah yang harus dibayarkan kepada karyawan. Utang lancar itu meliputi yang pertama ada pengurangan terhadap upah, lalu ada tunjangan kehadiran, dan bonus. Lalu utang bonus. Bonus merupakan pembayaran kepada karyawan di luar gaji reguler yang mereka terima. Nah, bonus yang dibayarkan merupakan biaya operasi. Lalu bonus yang belum dibayarkan harus dilaporkan sebagai utang lancar. Next. Provisi. Next. Provisi adalah kewajiban yang belum pasti nilai dan waktunya. Dapat dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Contohnya, kewajiban yang terkait dengan litigasi, garansi penjualan produk, restrukturisasi perusahaan, dan kerusakan lingkungan. Next. Pengakuan provisi. Perusahaan mengakui provisi hanya jika memenuhi 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika ada garansi terhadap produk. Yang kedua, jika ada kemungkinan pengeluaran uang di masa mendatang karena garansi tersebut. Dan yang ketiga, dapat diestimasikan jumlahnya. Next. Nah, di sini ada tipe-tipe provisi. Tipe provisi ini ada 6. Yang pertama itu ada lawsuits, ada warranties, premiums, environmental. Yang kelima, one rose contracts. Yang keenam, restructuring. Next. Jenis-jenis provisi. Garansi, garansi ini adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memastikan bahwa kuantitasnya memadai, kualitasnya baik, dan kinerja produknya baik. Jika kemungkinan besar atau bahwa pelanggan akan melakukan klaim garansi dan perusahaan dapat secara layak atau reasonably mengestimasi cost yang akan terjadi. Perusahaan harus mencatatnya sebagai biaya. Next. 2. Metode dasar akuntansi garansi. Berdasarkan kas, diakui sebagai biaya pada saat terjadinya karena yang pertama, kemungkinan terjadinya kecil. Atau yang kedua, jumlahnya tidak bisa dihitung secara reasonable. Berdasarkan waktu, yang pertama itu membedakan biaya garansi pada saat terjadi penjualan, lalu yang kedua metode ini yang paling umum, yang ketiga biaya garansi dihubungkan dengan penghasilan yang bersangkutan. Next. Premiums and coupons atau provisi hadiah. Perusahaan harus membebankan kos premi dan kupon menjadi biaya dalam periode terjadinya akuntansi. Nah, ini bisa dilihat dari estimasi jumlah premi yang diperkirakan akan dimanfaatkan oleh para pelanggan. Dan bebankan kos premi ke biaya premi dan kredit utang premi. Next. Ilustrasinya di sini ada Fluffy Cake Mix Company. Kan kepada pelanggannya sebuah panci sebagai penukar 25 sen dan 10 tutup kotak. Harga beli panci per unit adalah 75 sen dan perusahaan mengestimasikan bahwa pelanggan akan menukarkan sebanyak 60% dari jumlah tutup yang beredar. Penawaran ini mulai bulan Juni 2011 dan dicatat dalam jurnal di bawah. Perusahaan mencatat pembelian 20.000 panci sebagai berikut. Ini $20.000 dikali 0,75, maka menghasilkan $15.000. Nah, jurnalnya itu persediaan premi panci pada kas. Di persediaan premi panci sebesar 15.000 di debit dan kas di kredit sebesar 15.000. Next. Selanjutnya,
Perusahaan mencatat penjualan 300.000 box produk. 300.000 dikali 0,80, maka harga totalnya itu sebesar $240.000. Untuk jurnalnya, kas pada penjualan dengan kas di debit 240.000 dan penjualan di kredit sebesar 240.000. Nah, perusahaan mencatat penukaran 60.000 tutup kotak dan menerima 25 sen per 10 tutup kotak dan mengirimkan panci. Di sini jurnalnya kas dan biaya premi pada persediaan premi panci. Kasnya ini sebesar 1.500 didapatkan dari 60.000. Tadi 60.000 tutup dibagi 10. Nah, lalu dikali 0,25 sen. Maka menghasilkan 1.500. Dan biaya premi di debit sebesar 3.000. Lalu persediaan premi pancinya sebesar 4.500 di kredit. Next. Untuk persediaan premi panci ini didapatkan dari 60.000 dibagi 10, lalu dikali 0,75. Maka hasilnya 4.500. Next. Ilustrasi. Di sini akhir periode perusahaan membuat penyesuaian untuk mengakui dan mencatat utang premi. Jurnalnya, biaya premi pada utang premi sebesar 6.000. Di sini ada computation. Yang pertama, total box tops atau tutup botol yang habis di tahun 2011 sebesar 300.000. Nah, total estimasi redemption-nya itu 60%. Jadi, didapatkan 300.000 dikali 60%, 180.000. Nah, tutup box yang ditukarkan di tahun 2011 itu sebesar 60.000. Jadi total estimasi redemption dikurangi tutup botol yang ditukarkan, menghasilkan estimasi untuk redemption masa depan sebesar 120.000. Maka cost of estimated claims outstanding-nya 120.000 dibagi 10, 0,75 dikurangi 0,25, maka didapatkan 6.000. Next. Di sini ada penjelasan atau disclosure yang berhubungan dengan provisi. Perusahaan harus membandingkan saldo awal dan saldo akhir untuk setiap kelompok utama provisi, mengidentifikasikan apa penyebabnya perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus diuraikan dan ekspektasi waktu pembayaran harus diungkapkan. Next. Selain itu, disclosure tentang ketidakpastian yang berhubungan dengan arus keluar ekspektasian atau expected outflows dan pembayaran ulang ekspektasian atau expected reimbursement harus dibuat. Next. Masuk ke dalam penyajian kewajiban lancar. Biasanya dilaporkan sebesar nilai jatuh tempo penuh atau full maturity value. Lalu selisih antara present value dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material atau considered immaterial. Next. Next. Sekian untuk presentasi untuk chapter 13 dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membahas untuk latihan soal chapter 12. Kita lanjutkan dengan membahas soal E12 6. Power Glide Peak yang diselenggarakan pada 2018 telah menyiapkan satu akun untuk semua aset yang tak berwujud. Ringkasan berikut mengungkapkan entry debit yang telah dicatat selama 2019. Itu pada 1/2/19 purchase patent 8 tahun year life itu sebesar 380. Terus goodwill 360, purchase franchise with 10 years life extended
7129 itu 450.000, terus payment of copyright-nya itu 156.000, dan development cost to interest the value of the patent itu 215.000, terus totalnya 1.561.000. Terus ininya siapkan entry yang diperlukan untuk membersihkan akun aset tak berwujud dan untuk menyiapkan akun terpisah untuk berbagai jenis aset tak berwujud. Buat jurnal per 31 Desember 2019 dengan mencatat amortisasi yang diperlukan dan mencerminkan semua saldo secara akurat pada tanggal tersebut. Atau gunakan amortisasi garis lurus. Untuk jawabannya, patternnya itu 435.000, goodwill-nya 360.000, franchise-nya itu 450.000, copyright-nya itu 156.000, terus research and development expense-nya itu 215 dikurang dengan 55.000 itu menghasilkan 160.000, dan intangible asset-nya itu 1.561.000. Terus kan kalau misalnya amortisasinya itu, amortisasi expense-nya itu 85.000, terus untuk pattern-nya itu 380.000 dibagi 8, terus ditambah dengan 55.000 dikali dengan 4 per 88, itu menjadi 50.000. Kalau franchise itu 450.000 per 10 dikali dengan 6 per 12 itu 22.500. Terus kalau copyright itu 156.000 dibagi dengan per 5 dikali dengan 5 per 12 itu sama dengan 13.000. Kalau misalnya balance of intangible asset as of December 31 2010 itu patternnya itu 435.000 dikurang dengan 50.000 menghasilkan 385.000. Kalau goodwill itu 360.000 itu tidak ada amortisasi. Kalau franchise itu 45.000 dikurang dengan 22.500 menghasilkan 427.500. Kalau copyright itu 156.000 dikurang dengan 13.000 menghasilkan 143.000. Selanjutnya untuk exercise 12-13. Pada 1 Juli 2019, Brandon SE membeli Mills Company dengan membayar 250.000 euro secara tunai dan menerbitkan wesel bayar sebesar 150.000 euro pada tanggal 1 Juli 2019. Laporan posisi keuangan perusahaan Mills adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada buildings sebesar 75.000 euro, equipment sebesar 70.000 euro, trademark sebesar 10.000 euro, land sebesar 40.000 euro, inventory sebesar 100.000 euro, accounts receivable sebesar 10.000 euro, dan cash-nya 50.000 euro. Maka untuk aset di sini hasilnya itu ada 435.000 euro. Lalu ada equity sebesar 235.000 euro dan account payable sebesar 200.000 euro. Maka equity-nya totalnya 435.000 euro. Jumlah tercatat semua perkiraan nilai saat ini kecuali tanah atau nilai wajarnya adalah 80.000 euro dan inventarisnya nilai wajarnya sebesar 125.000 euro dan merek dagangnya nilai wajarnya 15.000 euro. Untuk instruksinya, siapkan entry 1 Juli bagi Brandon untuk mencatat pembelian. Lalu yang kedua, siapkan entry 31 Desember untuk Brandon untuk mencatat amortisasi tidak berwujud merek dagang diperkirakan memiliki masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai sisa 3.000 euro. Untuk jawabannya di sini tadi kan yang itu disuruh siapkan entry untuk 1 Juli untuk Brandon untuk mencatat pembelian. Maka kita catat di sini di debit di sini ada buildings, equipment, trademarks, land, inventory, receivable, cash, dan goodwill. Sedangkan
Di kredit, di sini ada account payable, notes payable, dan cash. Tadi buildingsnya 75.000, equipment 70.000, trademarksnya 15.000, land 80.000, inventory 125.000, receivable 90.000, cash 50.000, dan goodwill 95.000. Nah, untuk perhitungan goodwill ini didapatkan dari 400.000 dikurangi 235.000, ditambah 40.000, ditambah 25.000, dan ditambah 5.000. Nah, di kredit tadi ada account payable 200.000, notes payable 150.000, dan cash 250.000. Note, untuk catatan, that the building and equipment will be at the 7 Januari tahun 2010. Note, cost to Brandon. Accumulated depreciation accounts will not be recorded. Untuk yang B, tadi instruksinya itu siapkan entry 31 Desember untuk Brandon untuk mencatat amortisasi tidak berwujud yang memiliki masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai sisa 3.000. Maka jurnalnya trademark amortization expense pada trademarks. Trademark amortization expense sebesar 1.500 dan trademarksnya di 1.500 juga pada kredit didapatkan dari 15.000 dikurang 3.000 lalu dikali 1/4 tadi masa tahunnya lalu dikali 6/12. Untuk problem 12.4 yaitu selama 2017 Robin Wright to B Company membeli lokasi bangunan untuk penelitian dan pengembangan yang diusulkan laboratorium dengan biaya $60.000. Pembangunan gedung dimulai pada 2017. Bangunan tersebut selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan biaya $320.000 dan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2019. Perkiraan masa manfaat bangunan untuk tujuan penyusutan adalah 20 tahun. Metode depresiasi garis lurus akan digunakan dan tidak ada estimasi nilai sisa. Manajemen memperkirakan bahwa sekitar 50% proyek kelompok penelitian dan pengembangan akan menghasilkan keuntungan jangka panjang, yaitu setidaknya 10 tahun. Bagi perusahaan, proyek-proyek yang tersisa yang menguntungkan periode berjalan atau ditinggalkan sebelum selesai. Rangkuman jumlah proyek dan biaya langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk tahun 2019 dapat dilihat di bawah ini. Untuk completed projects with long-term benefits, costs shown are development costs incurred after achieving economic viability. Number of projectnya 15, salaries and employee benefitsnya $90.000 dan other expense excluding building depreciation charge itu $50.000. Untuk abandoned projects or projects that benefit the current period, number of projectnya 10, salaries and employee benefits-nya $65.000 dan other expense-nya itu $15.000. Kemudian untuk project in process result to indeterminate-nya itu number of project-nya 5, salaries and employee benefits-nya $40.000 dan other expense excluding building depreciation charge-nya $12.000. Totalnya itu untuk number of project 30, total untuk salaries and employee benefits-nya $195 dan untuk total other expense excluding building depreciation charge-nya $77.000. Atas rekomendasi dari kelompok penelitian dan pengembangan, Robin Wright Tool Company memperoleh paten untuk hak produksi dengan biaya $88.000. Paten tersebut diperoleh pada 1 April 2018 dan memiliki umur ekonomi 10 tahun. Instruksinya di bawah IFRS bagaimana di atas yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaporkan pada laporan keuangan berikut. Untuk instruksi yang A, laporan laba rugi perusahaan tahun 2019. Dan untuk yang B, laporan posisi keuangan perusahaan per 31 Desember 2019. Untuk yang A, income statement items and amount for the year ended Desember 31, 2019. Research and development expense-nya $148.000 dan amortization of patent $88.000 dibagi 10 tahun, $8.800.
Untuk and development expense-nya itu, the research and development expense could be listed by the components rather than in one total. The detail of the research and development expense are as follows. Depreciation building-nya itu 16.000 didapat dari 320.000 dibagi 20 tahun. Dan salaries and employee benefits-nya $105.000 didapat dari 195.000 dikurangi $90.000. Untuk other expense-nya $27.000 didapat dari 77.000 dikurangi $50.000. Untuk yang B, statement of financial position items and amounts as of Desember 31, 2019. Land 60.000, building net of accumulated depreciation of $16.000-nya itu 304.000. Patennya net of amortization of 15.400 itu 72.600. Capitalized development cost-nya 140.000. Itu didapat dari 90.000 ditambah 50.000. Untuk yang paten net of amortization of 15.400-nya itu didapat dari 88.000 dibagi 10 dikali 3/14 ditambah 88.000 dibagi 10. Semua biaya penelitian dan pengembangan yang timbul pada proyek yang ditinggalkan dan proyek dalam proses harus dibebankan pada biaya pada saat terjadinya. Biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan untuk proyek yang diselesaikan. Dengan manfaat jangka panjang dicatat sebagai biaya pengembangan yang dikapitalisasi. Paten diperoleh untuk hak manufaktur daripada untuk digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Akibatnya, biaya paten dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika selama ini kami ada kata-kata yang kurang maksimal. Salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.